Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Subscriber suara di Fabel yang dirahmati Allah, marilah kita selalu memuji atas kenikmatan yang telah Allah berikan dan Allah karuniakan kepada kita semua. Kita semua dari kita lahir hingga saat ini, dari kita tidur hingga tidur lagi dan seterusnya. Terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat dan nikmat sambat itu yang terutama. Sholawat beserta salam kita berikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, para wali Allah, ustaz yang kita demi kita telah hingga saat ini. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Ma'asyar muslimin, bahasa subscriber suara difabel yang dirahmati Allah. Dimensi ketakwaan. Ketakwaan adalah derajat atau makom yang harus bisa diraih kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan. Bahasa subscriber suara difabel untuk membahas derajat ketakwaan. Namanya juga dimensi ketakwaan. Tentu perlu perjuangan dan usaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan salah satu cara atau metode memperoleh ketakwaan melalui puasa Ramadan. Tidak heran pada ayat tentang perintah berpuasa Ramadan akhirnya pasti agar kita semua menjadi pribadi yang bertakwa. Takwa amat penting dalam kehidupan keberagamaan seorang muslim. Tanpa ada takwa dalam dunia, apa bedanya ia dengan orang kafir? Secara bahasa, takwa sering diartikan sebagai rasa takut. Takut untuk melanggar perintah Allah dan takut untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, bahasa subscriber suara difabel yang dikasihi Allah. Ketakwaan dimaknai sebagai sesuatu yang penting karena ia mencakup berbagai dimensi dan hal-hal yang sangat penting dalam ajaran Islam. Termasuk di antaranya ketakwaan berhubungan dengan segitiga dasar Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan.
Iman terkait dengan akidah, Islam terkait dengan syariat, dan ihsan terkait dengan akhlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Surat An-Nahl ayat ke-90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ayat ini mendorong kaum muslimin untuk berbuat baik, berakhlak mulia sebagai konsekuensi langsung dari keimanan dan keislaman. Itulah perwujudan nyata dari ketakwaan. Selain itu, firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 90 merupakan nasihat yang baik dan penting agar kita istiqomah pada subscriber suatu kabar, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jika kita mampu melaksanakannya, maka balasan terbaik akan kita peroleh, dan kita tahu bahwa balasan terbaik adalah surganya. Jika kita sedikit jeli dalam membaca dan menelaah firman Allah di atas, maka akan kita dapati bahwa sebenarnya objek atau orang yang diperintahkan tidak secara jelas disebutkan. Hal ini mengandung arti bahwa cakupan perintah Allah tersebut amat luas, tidak hanya dikhususkan untuk pribadi tertentu atau segolongan manusia tertentu. Salah satu perintah baik dalam firman di atas adalah berbuat adil. Adil pun dimensinya sangat luas pada suara difabel. Sebab siapapun dari bangsa manapun dan kelompok manapun memerlukan keadilan dan harus berbuat adil. Keadilan dan ketakwaan dekat
sekali menyatu dan tidak terpisahkan. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimu liman syana'an qawmin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Maidah ayat ke-8. Lebih jauh menurut para ulama, adil adalah implikasi dari tauhid bahasa Hebrew surat difabel. Artinya menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Adil lawannya zalim. Keadilan tertinggi dalam hidup dan amalan manusia adalah beribadah kepadanya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling berhak disembah untuk disembah. Syirik disebut kebalikan dari adil. Anak-anak kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Allah berfirman, Wa'id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Hadirin yang dimuliakan Allah, para subscriber surat difabel. Keadilan juga merupakan isu yang sensitif dan penting dalam kehidupan sosial dan politik. Keadaan suatu bangsa akan kacau balau jika keadilan tidak hadir di sana. Oleh karena itu, adanya pemimpin yang adil menjadi syarat utama dalam masyarakat. Saking pentingnya keadilan sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan bahwa salah satu dari 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah kelak pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil. Harus kita ingat, seorang muslim itu dicirikan dengan sikap adilnya.
bahasa cerebral, suara difabel yang dirahmati Allah. Perintah kedua sebagai dimensi takwa yang kita dapati dalam ayat di atas adalah perintah terus berbuat kebajikan atau ihsan. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya, dan jika kita tidak melihatnya, kita harus yakin bahwa Allah melihat kita. Jadi dalam prinsip Islam ada pengawasan Allah yang melekat, sebab Allah adalah Zat yang maha melihat, maha mengetahui. Dengan demikian bahasa cerebral, suara difabel yang dirahmati Allah menjadi keniscayaan bagi kita untuk selalu terjaga dari berbuat dosa dan istiqomah dalam kebaikan. Dengan konsep ihsan ini, kita harus memaksimalkan potensi kebaikan dalam diri kita. Pelaku kebaikan disebut muhsin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai muhsin. Perintah ketiga adalah kita harus menunaikan hak orang lain dan jangan sampai mengambil hak mereka. Hak kita atas kerabat dan orang lain meliputi sedekah, zakat, dan menyampaikan amanat. Mengacu pada sebuah hadis, ada 6 hak muslim pada saudaranya, yaitu bila bertemu dengannya ucapkan salam kepadanya, bila dia mengundang penuhilah undangannya, bila dia minta nasihat beri dia nasihat, bila dia bersin lalu dia membaca tahmid, doakan semoga dia membawa rahmat. Bila dia sakit, kunjungi dia, dan bila dia meninggal, ikut mengantar jenazahnya ke kuburan. Jika kita menghendaki predikat takwa, maka kita hendaknya berusaha mengamalkannya ketiganya dengan baik. Selain itu juga harus diimbangi dengan 3 larangan yang Allah sebutkan setelahnya. Pertama, fahsya, yang berarti sifat yang buruk atau kecil. Ini meliputi semua yang dilarang Allah, yaitu dosa-dosa besar seperti berzina. Dalam Al-Quran ia disebut sebagai jalan yang buruk. Sahabat pelaku zina diancam dengan hukuman yang berat. Pezina yang belum menikah dicambuk 100 kali, sedangkan pezina yang sudah menikah dirajam sampai mati. Kedua, mungkar, yaitu hal yang diingkari oleh agama, bahkan dilarang. Pelakunya diancam dengan hukuman tertentu, baik di dunia maupun di akhirat. Termasuk dalam hal ini yaitu syirik. Jika fasik cenderung dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka mungkar lebih bersifat
keburukan bisa disaksikan oleh orang lain. Yang terakhir adalah al-bagyu, yaitu berlaku zalim, melanggar batas dan tidak menepati hak yang sudah ditentukan baginya. Ketiga, larangan ini harus kita perhatikan pada saat suara difabel dengan baik untuk menyelaraskan dengan 3 perintah sebelumnya. Semoga kita semua selalu dalam bimbingan dan pertolongannya untuk mencapai derajat ketakwaan yang benar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fi alamin innaka Hamidum Majid. Demikianlah cerita Kultum dari saya, kurang lebihnya maaf. Oke, demikianlah, terima kasih. Kesalahan yang milik saya pribadi, kesempurnaan yang milik Allah Tuhan semesta alam. Akhirnya saya mohon maaf dan pamit karena ada hal karena sudah waktunya, dan mendukung terus channel Suara Difabel dan like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.